Selamat pagi Alberta. Selamat tahun baru semua. Baru tanggal berapa nih? 4 ya? Ya, ngetes. Oke, yuk kita bersatu dulu sebentar sebelum kita beribadah pada pagi ini. Kita bersyukur di minggu pertama di tahun 2025 ini kita masih bisa datang, kita masih bisa beribadah. Ini semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan ibadah pagi ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu di Alberta masih bisa bangun hari ini, masih bisa datang ke tempat ini, masih bisa bertemu dengan saudara-saudari kami. Kami tahu ini semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Karena itu Tuhan, tidak akan kami sia-siakan kesempatan ini. Kami mau beribadah dengan sepenuh hati kami. Kami mau bernyanyi dengan sukacita. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami mau berikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Kami mau ikut dalam perjamuan kudus, menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami mau mengembalikan perpuluhan kami. Kami mau menikmati ibadah ini Tuhan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk memuji menyembah-Mu. Haleluya, amin. Alberta sedang untuk berdiri. Mari pagi ini kita datang kepada Tuhan yang kudus. Kita menyatakan suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, holy, holy.
bagimu Tuhan. Kami datang membawa pujian untuk Engkau Tuhan. Segenap hidup, segenap diri kami, segenap kekuatan kami. Kuduslah Tuhan namamu, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kami anak-anakmu di Alberta mengangkat pujian hanya untuk Engkau. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Oh, kudus, kuduslah Kau Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan yang setia, Tuhan yang kudus, Tuhan yang haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk anugerah yang terbesar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami masih bisa masuk di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan masih menuntun setiap kami. Terima kasih untuk ibadah pagi ini. Terima kasih juga Tuhan untuk perjamuan kudus yang akan kami lakukan sebagai peringatan akan Engkau. Kami mau mengingat kembali kasih yang begitu besar yang Tuhan sudah buktikan di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, sebagai rasa syukur kami tidak henti-hentinya, kami mau terus naikkan pujian untuk Engkau. Bagimu segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru. Kuduslah
kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Dan di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, di hadapan Tuhan yang besar, di hadapan Tuhan yang layak terima pujian, kami mau terus bernyanyi untuk Engkau pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk terus bernyanyi. Haleluya, amin. Yuk Alberta, berikan dulu salam dan senyum buat saudara-saudarimu, kanan kiri depan belakang. Di sini percaya Tuhan kita tidak pernah meninggalkan. Amin. Dia selalu beserta kita dimanapun kita berada, apapun keadaan kita. Yuk sama-sama nyanyikan lagu ini. Lagu sekolah minggu ya. Tapi kata-kata kita renungkan dan kita imani dalam hidup kita. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kita dia ada, di duka pun dia. Amin. Sekali lagi yuk sama-sama nyanyi dari awal ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Apapun keadaan kita, bahkan di duka kita, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di duka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Amin. Karena Engkau Yesusku. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Sebagai respon pada Tuhan kita yang setia, mari kita juga mau terus setia. Kita tidak kompromi dengan dunia ini. Amin. Pilihanku. Yuk sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku tebus
sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Amin. Dia kebenaran kita adalah pilihanku. Haleluya. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Dia beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, dan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama Alberta. Ini janji kami Tuhan. Kami mau terus ikut Engkau. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Telah bebaskanku, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Ya Tuhan, ini nyanyian kami, ini janji kami. Kami mau terus hidup bagi-Mu. Kami tak ingin kompromi Tuhan. Yuk Alberta, sama-sama ya. Saya lagi katakan, mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Dia yang telah membebaskan kita, Dia sumber kebenaran kita. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat. Ya Tuhan, kami mau terus hidup di dalam firman-Mu saja. Yang telah
Alberta. Ya, puji Tuhan, setelah kita sudah sukacita memuji Tuhan kita, mari juga dengan sukacita kita mau belajar kebenaran firman-Nya pagi ini. Kita siapkan hati kita dulu. Kita berdoa supaya Roh Kudus yang menyiapkan hati kita, biar apapun firman yang dibagikan, kita terima secara pribadi, kita tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan secara pribadi, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali mendengar suara-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah secara pribadi, karena Tuhan yang paling tahu apa keadaan kami saat ini, apa yang paling kami butuhkan saat ini. Tuhan juga tolong siapkan hamba-Mu, Om Wiwi Karta Elia. Sembunyikan di balik salib-Mu, biar hanya firman-Mu saja yang keluar dari mulut bibirnya dan memberkati setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Haleluya, amin. Mari Alberta, sebelum masuk ke firman Tuhan, kita sama-sama belajar satu lagu ini. Buat saya masih lagu baru. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu yang terindah bagi setiap kami. Takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Alberta, ketika pertama kali saya dengar lagu ini, saya teringat satu kutipan dari salah satu pendeta, almarhum pendeta Bikman Sirait. Dia sering mengutip kalimat ini. Iman yang benar itu, iman yang besar itu bisa memindahkan gunung, tapi iman yang benar dia tetap beriman walaupun gunung itu nggak berpindah. Amin. Walaupun kita nggak lihat jalan keluar, belum lihat jalan keluar, walaupun kita lihat masalah kita masih ada, tetap percaya Tuhan yang memimpin kita,
Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan kembali dari awal. Kita sama-sama belajar lagu ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Ya Tuhan, kami tetap percaya Engkau, pemegang hidup kami, penulis hidup kami, penuntun hidup kami. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang. Alberta, saya undang untuk kembali berdiri. Kita mau nyatakan sekali lagi, walaupun gunung itu tak berpindah, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun lembah tak mengapa. Ya Tuhan, Christ is enough for us. Engkau cukup bagiku, Engkau cukup bagiku. Tetap percaya, rancanganmu terindah, pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Tetap percaya, rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Percayalah, pribadi Tuhan Yesus tiada berubah. Pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia.
Inilah iman pernyataan kami kepadamu Tuhan. Biar keadaan kami sesulit apapun, persoalan kami serumit apapun, kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Kami tetap percaya kepadamu, karena Engkau selalu setia kepada kami. Sekalipun kami tidak melihat sesuatu, tapi kami tahu Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itulah kami bisa masuk dalam minggu pertama di tahun 2025 ini. Semua karena kasih dan kebaikan-Mu terus ada dan melimpah dalam hidup ini. Di pagi ini, kami ingin kembali belajar untuk kebenaran firman-Mu. Kami ingin dituntun sepanjang tahun 2025 ini oleh kebenaran firman. Karena itu ya Bapa, nasihatkan kami. Beri kami kekuatan di dalam menghadapi tahun 2025 ini. Karena kami tidak akan pernah tahu akan apa yang ada di depan kami. Ya Allah Roh Kudus, pimpin saat ini dengan sepenuhnya. Kuasai hati dan pikiran kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan urapi juga hamba-Mu ini. Biar hanya kebenaran isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan di pagi ini. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya boleh katakan, amin. Shalom saudara, silakan duduk. Apa kabarnya minggu pagi ini saudara? Luar biasa ya. Saudara, saya mesti ada pengakuan dikit. Minggu pertama tahun 2025 ini adalah pertama kali saya berkhotbah di tempat ini. Dan kali ini saya berkhotbah seperti saya pertama kali baru belajar berkhotbah. Ini saya harus akui dengan jujur. Karena ketika saya persiapan, saya begitu susah untuk menyiapkan sebuah khotbah. Seperti pertama kali waktu saya belajar. Ini harus saya akui. Begitu sulit. Karena saya nggak bisa fokus. Benar-benar nggak bisa fokus. Mungkin ya. Ini akibat efek dari obat yang dokter berikan ke saya. Waktu bulan Desember, saya ada operasi mata. Saudara ada yang tahu? Ada ya. Kalau yang itu sih mesti tahu jenderal. Saya waktu bulan Desember tanggal 24 malam Natal, saya operasi mata sebelah kiri, mata glaukoma. Itu adalah hadiah dari Tuhan buat saya. Karena apa? Karena mata sebelah kiri saya tekanannya terlalu tinggi. Sampai sebelum saya operasi seminggu atau 2 minggu, itu waktu saya HD, mata saya sakit sekali. Seperti diisep, benar-benar sakit sampai nggak bisa ngelihat. Sampai saya pulang cuci darah, saya telepon istri saya minta dijemput, benar-benar minta dijemput karena saya nggak sanggup untuk pulang ke rumah. Akhirnya saya dijemput pulang ke rumah dan seharian saya tidur sampai sore. Begitu tidur sampai sore, begitu bangun dari tidur, mata sebelah kiri udah penuh sama kabut, nggak bisa ngelihat clear kayak begini nih saudara, nggak bisa. Yang bisa lihat cuma sebelah kanan, nggak bisa lihat clear. Itu waktu saya periksa kanan bola mata saya itu tinggi sekali, sampai 47. Dan udah dikasih tetes obat segala macam, itu nggak bisa turun. Turunnya tuh cuma sedikit. Akhirnya dokter kasih saya obat untuk ngeluarin air kali dari ini. Itu obat begitu hebat. 1 hari saya minum, mau menjelang 2 hari, saya kayak orang linglung. Kayak orang linglung, jalan sempoyongan, udah itu gimana sih? Mungkin terlalu keras kali itu obat ya. Jadi otak saya jadi kayaknya gimana. Mungkin itu efek salah satu. Sampai setelah saya operasi, selesai operasi, pengaruh itu masih ada. Yang saya rasakan waktu saya persiapan.
susah sekali fokus. Nggak semudah, nggak seperti biasa kalau saya menyiapkan khotbah, oh ya begini nih alurnya begini. Nanti yang mau dibicarakan ini. Ini sulit. Benar-benar sulit. Tapi sekalipun sulit, saya percaya Roh Kudus akan tetap tuntun kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin, saudara. Saudara masih ingat 2 khotbah Paul yang berseri sebelum saya? Yang waktu sebelum tahun 2024, khotbahnya judulnya apa? Air mata di Bethlehem. Air mata di Bethlehem, jadi inti khotbahnya masih ingat? Judul khotbahnya aja air mata di Bethlehem yang ingat. Intinya apa? Intinya waktu kelahiran Yesus tuh banyak air mata yang keluar. Banyak kedukaan, banyak orang yang bersedih karena apa? Karena ulah si Herodes Agung. Herodes ya bener ya? Ya, Herodes Agung. Ulah Herodes Agung yang membunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun. Jadi waktu itu banyak ibu-ibu yang berduka. Jadi nggak heran kalau Paul kasih nama air mata di Bethlehem. Seri yang kedua waktu tanggal 1, kalau ada yang datang, banyak yang datang waktu itu. Tema khotbahnya apa? Air mata pengharapan. Jadi inti khotbahnya apa? Inti khotbahnya apa, saudara? Wah, Paul kelewatan, Paul. Cuman ingat judulnya aja. Inti khotbahnya itu rencana Tuhan itu nggak selalu sesuai dengan rencana kita. Inti khotbahnya itu, terkadang kita punya rencana begini, Tuhan punya rencana seperti itu. Ini kan seringkali menimbulkan kekecewaan di dalam diri kita sendiri, dan kekecewaan ini bisa menimbulkan kedukaan bagi kita, dan di situ ada air mata. Karena rencana Tuhan itu jauh lebih baik dari rencana kita. Kita anggap rencana kita ini udah baik nih Tuhan, ini the best nih Tuhan. Tapi Tuhan bilang nggak begitu, nggak seperti itu, rencanaku seperti ini. Walaupun terlihat pahit, walaupun terlihat nggak enak, tapi rencanaku yang terbaik. Walaupun kita ngejalaninnya itu seperti minum pil pahit. Ini yang bisa menimbulkan kita kedukaan, sehingga keluar air mata. 2 khotbah Paul yang berseri, air mata di Bethlehem dan air mata pengharapan, itu saya lanjutkan dengan khotbah saya yang ketiga. Khotbah saya yang sekarang. Judulnya air mata sukacita. Biar kelihatan keren, Paul. Maksudnya berseri 3 gitu, air mata sukacita. Kenapa saya katakan air mata sukacita? Biasanya air mata kan keluar karena kedukaan ya, ada sesuatu yang sedih. Air mata itu keluar. Tapi terkadang kita juga suka keluar air mata saat kita sedang suka, saat kita sedang bergembira, saat kita sedang senang. Saudara pernah ngalamin itu enggak? Pernah ya? Pernah. Saya pun pernah. Bahkan terlalu sering saya mengalami hal ini. Untuk itu kita buka yuk. Kita buka, mungkin bisa tolong tampilkan di layar. Dari Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama. Ada di layar? Nah, oke. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah ini adalah nas firman Tuhan yang akan kita pelajari. Saudara, saya percaya setiap manusia siapapun itu, ketika dia memasuki di tahun yang baru, dia pasti akan ini salah satu yang saya rasakan. Dia pasti akan mempunyai satu harapan yang baik di dalam hidupnya. Benar nggak, saudara? Waktu saudara ingin masuk ke tahun yang baru, tahun 2025, apa pengharapan saudara? Nggak ada. Ini jagoan Sunter nih.
Nggak ada. Pasti saudara ingin berharap tahun 2025 adalah tahun yang lebih baik. Benar nggak? Saya punya kebiasaan, ini kebiasaan saya diturunin dari mama. Dari sejak mama masih hidup sampai sekarang. Seingat saya, setiap malam pergantian tahun, itu saya nggak pernah bolos. Seingat saya nggak tahu pernah bolos atau nggak. Saya pasti akan selalu berdoa pada jam 12. Sebelum masuk jam 12, saya berdoa. Terus pujian penyembahan kita jam 12 sampai selesai masuk ke tahun yang baru. Dan di dalam doa itu pasti akan saya sebutkan kalau di tahun yang baru ini kita ingin hidup lebih baik. Pengharapan kita pasti ingin lebih baik. Itu yang saya katakan. Saudara ada yang berdoa di malam tahun baru? Pergantian tahun? Ada ya doa ya. Selalu kita sebutkan pengharapan kita di tahun tahun yang mendatang itu selalu lebih baik. Itu pasti. Karena itu saya katakan setiap manusia begitu pergantian tahun yang diharapkan apa? Kehidupannya pasti ingin lebih baik. Kalau nggak percaya, saudara lihat di WA. Setiap orang ucapin selamat tahun baru. Semoga tahun depan kita lebih baik lagi. Tambah rezeki. Tahun depan kita sehat selalu. Tahun depan kita tambah kaya. Pasti yang baik-baik. Benar nggak saudara? Iya kan? Nggak ada kan yang bilang, selamat tahun baru ya bro. Besok tahun depan kita bangkrut sama-sama. Ada nggak? Nggak ada ya. Saya nggak pernah nemuin itu. Pasti selalu yang baik-baik. Kalau orang pacaran mah, selamat tahun baru sayang. Tahun depan biar kita tambah yang jangan berantem lulu. Selalu pengharapannya lebih baik, selalu pengharapannya lebih baik. Termasuk tahun 2025 ini. Kita pun pengen berharap tahun 2025 ini semuanya tambah baik. Terutama, bener nggak? Aminnya paling kenceng, Bib. Paling butuh gitu. Pasti dong, ekonomi kita pengen lebih baik lagi, tabungan kita tambah banyak lagi. Ini yang kita harapkan. Tapi saudara tahu nggak berita-berita yang beredar tahun 2025? Berita yang beredar. Mungkin tidak baik-baik saja. Benar, Bu, benar. Karena berita yang beredar di luar tahun 2025 nggak sebaik tahun 2024, nggak lebih baik. Bahkan bertambah buruk. Di luar sana beredar. Bukan cuma tukang ramal yang ngomong, bukan cuma ahli ekonomi yang ngomong, bukan cuma orang yang bisa memprediksi yang ngomong, tapi termasuk hamba Tuhan pun ada yang ngomong. Kalau tahun 2025 itu nggak lebih baik. Bahkan salah seorang hamba Tuhan yang dia bisa melihat sesuatu yang jauh di depannya. Bahkan saya sempat dengar khotbahnya. Ini dia lihat tahun 2025 ini dari 10 tahun yang lalu. Ketika dia kecelakaan, Tuhan mengizinkan dia lihat surga. Terus di situ dia ingin lihat keadaan Indonesia beberapa tahun ke depan. Karena dia istilahnya warga negara Indonesia. Dia mau lihat beberapa tahun ke depan. Dia udah katakan tentang tahun 2025 ini beberapa tahun yang lalu. Bahwa 2025 ini adalah puncak krisis. Krisis itu dimulai tahun 2024. Dan terus akan berlanjut sampai 2025. Ini adalah puncaknya katanya. Nanti krisis ekonomi itu akan mulai mereda di tahun 2026. Baru akan selesai. Jadi tahun 2025 dia kasih aware, dia kasih warning kepada setiap anak-anak Tuhan supaya kita tetap berjaga-jaga, kita tetap berhati-hati. Karena ini bukan tahun yang baik. Ini yang dikatakan oleh salah seorang hamba Tuhan. Terlepas kebenarannya iya atau enggak, tapi keadaan yang saya lihat di luar sana itu kurang lebih seperti itu. Desember lalu saya ada sempat pergi sama salah satu teman istri saya, bertiga pergi karena satu urusan. Dia ini orang China, asli dari China. Ngomongnya cepet loh, kayak orang nggak napas. Begitu, nggak berhenti. Saya terkadang dia ngomong, saya yang berhenti napasnya gitu. Ngikutin dia begitu. Ngomongnya cepet. Udah itu rada pelo-pelo. Waktu di mobil dia ngomong begini sama saya. Kowi,
gua dagang tahun ini sepi loh. Gua dagang susah loh, bisnis susah loh Kowi. Lu begitu nggak Kowi? Dia tanya saya, lu begitu nggak? Maksudnya apa ya? Dalam hati saya nggak dagang nih. Apa di gereja sepi apa enggak ya? Saya bilang, saya nggak tahu mau jawab apa. Saya bilang, ya begitu kali ya. Begitu. Cuman yang saya ingat saya waktu saya datang ke gereja sih nggak sepi-sepi amat, rame-rame aja kayak biasa. Ini pengusaha. Boleh dibilang cukup besar bagi saya. Dia ini pengusaha besar aja bisa mengatakan kalau dia dagang susah, dia bisnis sepi, dia jualan sulit. Ini berarti perekonomian yang ada saat ini itu berarti sedang susah. Nggak bagus-bagus amat. Memang terasa di usaha saya, di usaha istri saya, itu terasa omset memang agak turun. Berarti keadaan kan nggak baik-baik saja dan ini akan terus berlanjut sampai tahun 2025. Kalau kita dengar apa kata orang-orang di luar sana. Tapi pengharapan kita di tahun 2025, kita kan pengen harap semuanya jadi tambah baik, tambah positif, tambah oke. Kalau keadaan di tahun 2024 berlanjut sampai 2025, bahkan benar nanti akan tambah sulit, bukankah itu juga banyak air mata yang akan jatuh, yang akan bersedih? Benar nggak? Karena itu saya katakan, nats firman Tuhan ini akan membuat air mata kita nanti bukan jatuh karena kedukaan, bukan jatuh karena kesedihan, tapi air mata kita akan jatuh karena sukacita. Karena apa? Karena janji nats firman Tuhan. Kita akan lihat dari apa nasihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan lihat paling nggak ada 4 hal yang akan kita dapatkan sepanjang tahun 2025 ini. Lihat, yang pertama adalah firman. Saya ulangi lagi baca kebenaran firman Tuhan ini ya. Ini saudara lihat nggak? iPad saya baru. Tuh, gede. Baru gede ya. Tapi tulisannya tambah kecil saudara. Saya ganti iPad tujuannya supaya tulisannya gede. Saya ngelihatnya enak gitu. Ini tambah kecil. Ini hadiah Natal dari anak saya. Jadi saya belum adjust karena mata saya kan masih sakit tuh. Jadi mata masih begini-begini. Belum sempet benerin supaya tulisannya bisa gede. Saudara, firman Tuhan katakan seperti ini tadi kita udah baca bersama-sama. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pertama, janji Tuhan di tahun 2024. Jangan takut, karena sebab aku menyertai. Hal pertama, Allah pasti akan. Jangan takut. Jangan takut. Ini pesan Tuhan, ini message Tuhan. Ini firman Tuhan hari ini. Saya mau sampaikan, sekalipun tahun 2025, mungkin nanti ada air mata kedukaan bagi kita. Karena rencana kita nggak sesuai dengan rencana Tuhan. Tetap jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan pasti tetap menyertai kita. Pasti tetap menyertai kita. Walaupun ada kesulitan-kesulitan tahun 2025 nanti. Tuhan pesan hari ini, jangan takut. Jangan takut. Jangan kamu takut memasuki tahun 2025 ini. Jangan takut tentang nanti apa yang akan kamu hadapi di tahun 2025 ini. Karena apa? Karena aku menyertai engkau. Allah berkata, karena aku menyertai engkau. Memang ada apa kalau Allah menyertai kita? Ini loh yang harus kita sadari. Memang ada apa kalau Allah menyertai kita? Ya, kita pasti aman. Kita pasti akan menjadi manusia spesial. Karena penyertaan Tuhan. Sama seperti waktu Yosua pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Di Yosua 1 ayat 5, Allah berkata seperti ini. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Perhatikan kata-kata ini. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini merupakan bagus, alhamdulillah. Ini merupakan kata-kata Allah kepada Musa loh. Waktu itu bangsa Israel baru menyelesaikan masa perkabungan setelah Musa meninggal. Waktu selesai masa perkabungan itu, Allah bilang begini sama Yosua. Yosua, ini kurang lebih ya. Perintah itu panjang. Yang kita baca ini cuma sepenggal. Allah bilang ini, Yosua, bangkit. Pimpin bangsa ini jalan terus menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang telah aku berikan kepada Abraham. Salah satu kata-katanya ini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Kenapa Allah mesti katakan seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau? Karena Allah ingin menunjukkan, ingin kasih lihat ke Yosua, bagaimana penyertaan dia terhadap Musa selama ini. Yosua kan nemenin Musa terus. Yosua bisa kilas balik ke belakang, bisa lihat penyertaan Allah. Waktu Musa mimpin bangsa Israel itu penyertaan Allah seperti apa. Mulai keluar dari tanah Mesir, jalan menuju sampai hari titik terakhir. Itu ada banyak sekali perkara-perkara yang Tuhan buat. Perkara yang luar biasa. Pertama kali keluar, ketemu laut belah jadi dua. Itu udah perkara mengherankan. Jalan lagi ketemu Mara ya. Apa namanya? Air pahit jadi manis. Kalau orang sekarang manis jadi pahit. Nyarinya pahit kan sekarang, takut gula. Sekarang pun begitu. Saya kalau makan di rumah makan, jangan pesen gula, pahit. Air pahit jadi manis. Perkara-perkara ini yang yang Allah lakukan. Allah bikin banyak mujizat. Di situ supaya Yosua bisa lihat, ada apa kalau Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, pasti ada perlindungan Tuhan. Pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Waktu dia harus berhadapan dengan bangsa Amalek. Itu bangsa barbar loh. Yang taunya kalau perang tuh begitu sadis. Tapi Tuhan menyelamatkan. Itu kalau ada penyertaan Tuhan, ada keselamatan. Ada pemeliharaannya yang sempurna. Ini yang akan Tuhan lakukan. Buat kita semua, buat semua orang yang dikasihinya. Karena itu kalau pagi ini Tuhan katakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertaimu, hai Alberta. Jangan takut. Saudara bisa katakan amin ini. Jangan takut. Karena ada penyertaan Tuhan. Walaupun nanti saudara bentrok di tengah jalan ini, bentrok maksudnya ketemu dengan kesulitan, ketemu dengan masalah, ketemu dengan persoalan. Saudara ketemu dengan air mata yang benar-benar menyedihkan. Karena kok usaha nggak bisa ini caranya begini. Kok bisa begini. Mata kedukaan. Tapi pegang janji Tuhan ini. Tuhan menyertai kita. Nggak pernah ada jalan buntu. Selalu ada jalan keluar. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Ini yang akan Tuhan lakukan. Ini yang akan Tuhan buat bagi kita semua. Di sepanjang tahun 2025. Sekalipun kita menangis karena rencana Tuhan yang berjalan nggak sesuai dengan rencana kita. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kita. Ini saudara. Ini akan kita peroleh. Pertama, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Lalu kedua, hal apa yang akan kita peroleh dari janji Tuhan ini? Yang kedua dikatakan begini. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yang kedua yang kedua yang harus kita mengerti, sepanjang tahun 2025 ini kita jangan pernah bimbang. Jangan pernah bimbang sama sekali. Di sini yang dimaksudkan bimbang mengenai apa? Ya. Kepercayaan pada Tuhan, penyertaan Tuhan. Jangan sekali-kali kita bimbang dengan penyertaan Tuhan ini.
sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ini Allah tegaskan. Kamu jangan pernah bimbang dengan penyertaanku. Jangan pernah bimbang. Kita ingat kalau orang bimbang itu gak bakal pernah beroleh sesuatu. Dalam Yakobus 6 kalau nggak salah itu dikatakan, kalau orang bimbang itu seperti air laut. Air laut yang seperti ombak yang diombang-ambingkan oleh angin. Dan orang seperti ini itu jangan pernah harap bisa beroleh sesuatu dari Tuhan. Karena itu saya katakan jangan pernah bimbang, jangan bimbang sepanjang tahun 2025 ini. Karena penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Sampai Tuhan katakan, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Allah tegaskan loh, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku Allahmu, kalau saya mau terjemahkan dalam bahasa sederhana, saya jabarkan dalam bahasa sederhana. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang sebab aku ini yang punya engkau. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku yang punya langit dan bumi. Aku yang akan memelihara engkau. Aku yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Aku yang akan menolong engkau. Jangan bimbang. Kalau aku katakan jangan bimbang, sampai Allah katakan aku ini Allahmu. Itu kan Allah menunjukkan kalau keadaan Allah sesungguhnya, itu aku ini Allah yang kekal loh. Allah yang gak pernah bikin bohong loh. Allah yang selalu menepati janjinya loh. Allah yang ya dan amin. Allah yang setia. Sebab aku ini Allahmu. Itu karakter Allah, itu keberadaan Allah yang sesungguhnya. Allah mau tegaskan, aku katakan ini, aku gak main-main. Kamu jangan pernah bimbang. Sepanjang tahun 2024, jangan pernah bimbang dengan penyertaan Tuhan. Dan kamu akan lihat bagaimana hasilnya ketika kamu tidak bimbang. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, katakan seperti ini. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kata meneguhkan di sini itu sama dengan kalau boleh saya katakan memberikan kekuatan. Meneguhkan itu memberikan kekuatan, tapi bukan kekuatan secara fisik ya. Maksudnya kekuatan itu memberikan kekuatan ketika kita menghadapi persoalan itu, menghadapi masalah itu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu di dalam menghadapi masalah yang akan kau hadapi ini. Di dalam menghadapi persoalan yang kau hadapi ini. Dan aku bahkan akan menolong engkau. Jadi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi di sepanjang tahun ke depan, Tuhan pasti akan menolong. Dan Tuhan pasti akan menyelamatkan. Saudara tahu nggak? Kenapa Tuhan sangat benci kepada tukang ramal? Tuhan nggak suka kalau kita meramal nasib kita. Tahu nggak? Kenapa? Karena Tuhan nggak kepengen kita tahu tentang masa depan kita. Dan kalau tukang ramal itu meramal, belum tentu ramalannya itu benar. Belum tentu. Allah nggak tahu. Allah nggak mau kalau kita tuh tahu sepanjang tahun ke depan itu akan terjadi apa. Allah nggak mau. Karena kalau Allah tahu tahun depan nanti bisa terjadi begini dengan hidup kita. Bukankah kita jadi mikirin, waduh nanti gue begini ya. Saudara, beberapa tahun kebelakangan ini, sejak COVID sampai sekarang ini, boleh saya katakan, kehidupan saya itu banyak sekali ngalamin masalah. Benar-benar banyak. Seolah-olah kayak lagi diuji sama Tuhan. Lagi diuji. Bukannya dicobai ya, diuji. Supaya naik tingkat, naik kelas, diuji. Kalau sejak awal tahun saya dikasih tahu, nanti di tahun depan nih, umpamanya nih, saya cuci darah tahun 2022. Kalau sejak awal tahun 2022 saya udah dikasih tahu, nanti lu tahun 2022
lu pasti akan cuci darah. Nanti berapa bulan setelah lu cuci darah, lu pasti akan stroke. Kira-kira jadi pikiran nggak? Pasti jadi pikiran kan? Kira-kira waktu saya ngadepin cuci darah itu, waktu saya ngadepin stroke itu, saya kuat nggak kira-kira? Kuat. Jujur ngomong, nggak bakal kuat. Nah, tahun depan nih, nanti lu pasti akan ketipu. Berapa M? Lu pasti kehilangan berapa? Kira-kira kalau kita dikasih tahu, kita akan ketipu kehilangan uang berapa M? Kira-kira kita kuat nggak ngadepinnya? Bisa nggak? Nggak sanggup. Inilah firman Tuhan katakan, aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Ketika kita menghadapi persoalan itu, Allah memberikan kekuatan. Bahkan Allah bukan cuma memberikan kekuatan kita untuk menghadapi persoalan itu, Allah akan menolong. Ini yang akan terjadi, ini yang Tuhan katakan, yang Tuhan pesan pagi ini untuk kita semua. Jangan takut tahun 2025. Mungkin di depan mata kita gelap, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kekuatan dari Tuhan dan pertolongan dari Tuhan itu selalu ada. Dan itu pasti ada. Asalkan kita mau tetap percaya dan mau hidup dengan penyertaan Tuhan. Nggak pernah. Saya suka sama istri saya. Di tengah. Ya emang demen sih suka, bener. Kalau nggak dikawinin. Maksudnya sukanya bukan suka seperti itu. Di tengah-tengah kita mengalami kesulitan-kesulitan sepanjang tahun ini. Istri saya sering kali suka ngomong, Tuhan tuh luar biasa loh. Ada aja cara Tuhan nolong kita. Dan itu yang dialami oleh istri saya. Maksudnya di tengah dia, biasa kan dia selalu main soal ini kan. Main ini maksudnya mainnya duit gitu. Ekonomi, hitung-hitungan begini-begini. Jadi kalau nggak jauh dari soal uang kan. Ada aja cara Tuhan. Ini Tuhan bisa aja beri berkat. Tuhan bisa aja kasih jalan keluar. Dan saya suka dengar kata-kata itu. Di situ saya bisa melihat arti penyertaan Tuhan. Saudara, kita nggak bisa lihat Tuhan menyertai kita. Nggak ada. Tadi Bib nyanyi, engkau ada di kiriku, ada di kananku, ada di atas, ada di bawah. Kelihatan nggak? Bener enggak? Kasih tahu apa? Nggak kelihatan tuh Pak. Tapi itu bener ada. Bener ada, Tuhan benar-benar menyertai kita. Dia bukan cuma ada di kiri, di kanan, depan, belakang. Atas bawah bukan, di sekeliling kita, dimanapun kita berada, Tuhan itu benar-benar ada. Dan kita bisa rasakan itu, kita bisa lihat penyertaan Tuhan itu saat kita terbentur sama masalah, saat kita terbentur dengan persoalan, ada pertolongan dari Tuhan. Itu bukti penyertaan Tuhan. Waktu kita berasa, aduh Tuhan gak sanggup Tuhan, gak mungkin bisa lewatin Tuhan. Tapi akhirnya lewat juga. Itu bukti penyertaan Tuhan atas hidup kita. Di tahun ini janji Tuhan buat kita. Kalau Dia akan berikan kita kekuatan, bahkan Dia akan menolong kita. Dan pada endingnya, di ayat selanjutnya dikatakan seperti apa? Yang keempat, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kenapa harus Tuhan katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku? Kenapa? Lebih kuat. Tangan mana yang paling kuat? Kiri apa kanan? Kanan. Kalau orang kidal? Kiri. Benar. Kidal apa enggak? Enggak. Yang kuat jadi tangan kanan. Lo benar, ini satu ungkapan. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan membela kita, Tuhan bukan bela dengan tangan kirinya, Tuhan bela dengan
Tangan kanannya berarti dengan segenap kemampuan Tuhan, dengan segenap apa yang dia miliki. Dan itu bukan hal main-main, itu pasti akan memberikan kemenangan. Ini yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada 4 hal dari janji firman Tuhan yang akan kita miliki di sepanjang tahun 2024. Saudara percaya firman Tuhan. Percaya kalau Tuhan itu nggak pernah bohong. Firman itu pasti akan selalu digenapi. Firman itu pasti akan selalu nyata dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu bukannya cuma sekedar ngomong, bukan. Bukan. Saya merasakan, benar-benar Tuhan sertai saya merasakan. Kalau saudara pernah ada di posisi saya, ada yang pernah mau gantiin nggak? Enggak ada om. Aduh, ngerasain stroke om. Ngerasain cuci darah om, oh enggak ada om. Ya jangan sampai amit-amit. Tapi itu bukti penyertaan Tuhan ada. Benar, saya bisa ngerasain. Saya bisa ngerasain. Saat saudara susah, nanti saudara ingat. Ingat omongan saya. Saat saudara susah, di situ saudara akan merasakan apa arti penyertaan Tuhan atas hidup saudara. Di situ saudara akan bilang, iya ya Tuhan. Bukan Tuhan menyertai kita sekarang. Tuhan menyertai saya sekarang. Saya bisa survive. Saya bisa lewat. Ada amin saudara. Amin dengan janji firman Tuhan ini. Sebentar lagi kita akan masuk dalam meja perjamuan kudus. Kalau dulu Allah berkata kepada Yosua, aku akan menyertai engkau. Sekarang penyertaan Tuhan itu udah nyata lewat Yesus Kristus. Yesus itu Sang Immanuel. Allah beserta dengan kita. Kalau Yesus berani memberikan nyawanya buat kita untuk persoalan-persoalan dunia seperti ini, itu kecil. Itu nggak ada artinya. Itu haisi itu. Hal yang mudah sekali buat Tuhan. Judulnya, seberapa jauh hati kita tersedia bagi Tuhan. Saudara, hiduplah sepanjang tahun 2025 ini dengan berpegang akan Tuhan. Hidup. Percaya, saudara akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang imam musik untuk maju ke depan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kalau di pagi ini kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pagi ini kami mendengarkan nasihat kebenaran firman-Mu bagi kami untuk sepanjang tahun 2025 yang akan kami jalani ini.
Jangan takut. Jangan takut anakku. Karena aku menyertai engkau. Aku menyertaimu. Kau bisa lihat bagaimana penyertaanku begitu sempurna kepadamu. Jangan takut. Jalani hidupmu di sepanjang tahun ini. Dan jangan pernah bimbang. Jangan pernah bimbang. Karena aku adalah Allahmu. Aku pemilik hidupmu. Aku Allah yang sempurna. Aku Allah yang tidak pernah mengingkari janjiku. Dan aku adalah Allah yang setia, yang penuh dengan kasih kepadamu. Jangan pernah bimbang akan penyertaanku atas hidupmu. Dan aku akan memberikan kepadamu kekuatan, bahkan akan menolong engkau di sepanjang tahun 2025 ini. Engkau tidak perlu takut atas setiap kesulitan yang ada dalam hidupmu. Karena itu semua pasti akan terjadi pada dirimu. Dan aku akan memberikan kemenangan di tahun 2025 ini. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk nasihat kebenaran firman-Mu di pagi ini. Dan bila sebentar kami akan masuk dalam meja perjamuan kudus-Mu, makan sehidangan dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena kami telah dilayakkan. Kuasa darah Yesus telah menebus kami daripada dosa dunia ini. Kuasa darah Yesus telah menyelamatkan kami dari segala kematian yang kekal. Terima kasih Bapa. Biarlah meja perjamuan kudus ini boleh kami rayakan, dan kami akan terus mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup ini, akan penyertaan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan. Dalam nama Yesus kami menceraikan doa ini. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Menjadi baru. Mari saya undang para pelayan perjamuan untuk maju ke belakang. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih di hari kelima di tahun yang baru ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk makan, minum, sehidangan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang mengatakan kami supaya jangan takut, jangan bimbang, jangan gentar di tahun yang baru. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami, Roh Kudus tetap menyertai kami. Roh Kudus tetap memberi jalan keluar kepada kami. Roh Kudus tetap memberikan kekuatan yang baru. Itu sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan masih beri kesempatan untuk makan minum bersama dengan hidangan dengan Engkau Tuhan. Kembali ini mengingatkan kepada kami akan kematian-Mu di kayu salib. Kau mati, Kau relakan semuanya untuk kami Tuhan. Darah-Mu tercucur memberikan pengampunan dosa kepada kami. Hingga dosa kami merah seperti kirmisi sekalipun Kau jadikan putih seperti salju. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Biar pengorbanan-Mu ini selalu mengingatkan kami supaya kami kuat apapun yang terjadi dalam hidup ini. Engkau telah menerimanya terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami akan makan minum bersama dengan Engkau. Sebabnya sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami, supaya kami mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu.
Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah apa yang telah kuteruskan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Sebab setiap kali kamu minum makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau tubuh dan darahmu mulai menyatu dengan kami. Ini memberikan kekuatan yang baru kepada kami, untuk kami dapat menjalani tahun yang baru ini bersama dengan Engkau, Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami, Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Angkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penebusan. Terima kasih Kau sucikan kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk daging-Mu yang tercabik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau yang menguduskan, Kau yang sucikan kami, Kau yang angkat kami, Kau yang layakkan kami, Kau yang menebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji, terima kasih. Kami bersyukur, kami naikkan untuk kasih-Mu yang besar, kesetiaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terpuji Yesus. Tuhan. Dengan iman percaya kami datang di depan. Dengan sakit penyakit yang kami bawa kepada Tuhan, yang Kau sudah bawa di kayu salib kami percaya. Sakit penyakit kami boleh disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga kami yang lemah boleh dikuatkan. Kami yang susah sedih boleh dihiburkan. Kami yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Karena firman-Mu hidup. Firman-Mu hidup dapat menjawab setiap masalah dan persoalan kami. Terima kasih. Terima kasih untuk pagi yang indah. Kami menyerahkan seluruhnya ke Tuhan.
Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Bagi yang akan membawa persembahan persepuluhan, saya persilahkan untuk berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena hari-hari kami ada di dalam kekuasaan-Mu. Hari-hari kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau yang memberikan kesempatan untuk kami bekerja, untuk kami berbisnis, untuk kami melakukan segala sesuatunya di dalam dunia ini, Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur. Kalau pagi ini kami boleh membawa apa yang menjadi milik-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan kami. Dan kami percaya Engkau yang akan mengganti dengan berlipat kali ganda kepada kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami akan membawa persembahan itu dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami sudah terima 100%, Engkau juga kami kembalikan 10%. 90% Tuhan akan pakai untuk segala keperluan kami. Sehingga kami tidak kekurangan, tetapi kami selalu berkecukupan karena perhatian-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Puji Tuhan. Amin. Saya yakin kita semua diberkati lewat ibadah pagi ini. Amin. Diberkati juga lewat firman Tuhan pagi ini. Amin. Saya atas nama Ibu Gembala dan Sri Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Om Wiwi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum saya bacakan pengumuman, saya mau cerita sedikit. Saya sukai istri saya. Bukan suka yang gitu, kalau gitu mah nggak, kan pasti udah dinikahin. Dia tuh selalu suka celetuk aneh-aneh. Tadi Om Wiwi ngomong, Tuhan memegang kita dengan tangan kanan, dia colek. Berarti Tuhan gak kidal. Gitulah dia. Oke, saya akan bacakan pengumuman. Bapak Ibu bisa simak di layar depannya.
Pertama-tama, keluarga besar GB Alberta mengucapkan terima kasih untuk pelayanan PDMWB Karta Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk minggu depan, seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum tanggal 12 Januari 2025 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo dengan tema air mata apa lagi? Air mata buaya. Ya, itu disiapin ya, Lus ya. Berikutnya untuk pengumuman ibadah-ibadah komisi di tengah minggu. Benteng Doa Alberta dimulai kembali tanggal 10 Januari. EYT dimulai kembali tanggal 11 Januari. WBI atau Komisi Wanita dimulai kembali tanggal 14 Januari. Alberta Kids dimulai kembali tanggal 12 Januari. Dan Komsel Pemuda dimulai kembali tanggal 26 Januari. Berikutnya untuk pengumuman dana Natal. Terima kasih kepada yang sudah mempersembahkan. Ibu Polen sudah mempersembahkan 200.000, Ibu Cike Rosalina 500.000. Jumlah dana Natal yang sudah terkumpul 26.200.000. Puji Tuhan, Tuhan tetap memimpin dan juga tetap yang mencukupi untuk kebutuhan gereja kita ini. Berikutnya jangan lupa tetap satukan hati, berdoa bagi bangsa dan negara kita dan juga bagi gereja kita setiap malam pada pukul 9. Mari kita luangkan waktu untuk bisa berdoa sejenak. Lalu berikutnya juga jangan bosan untuk mengajak dan mengingatkan saudara-saudari kita yang gak hadir pada ibadah pagi ini supaya mereka bisa ikut beribadah bersama pada minggu depan. Dan terakhir, semua warta yang tadi saya bacakan, Bapak Ibu bisa lihat di warta digital yang di-share di WA grup GB Alberta. Oke, itu aja. Apakah ada tambahan? Nggak ada ya? Ya, sebelum kita doa tutup, saya ada mau bagi-bagi berkat. Oke, dari gereja. Jadi Alberta kan setiap tahunnya melakukan gerakan ABA ya. Ayo baca Alkitab, benar gak? Ya, ayo baca Alkitab. Dan kepada peserta ABA yang sudah setia baca Alkitab dalam 1 tahun, dari gereja memberikan souvenir. Nah, saya sebutin nama-namanya ya, yang mendapatkan. Pertama, Ibu Ana. Ibu Ika, Om Hendrik, ya boleh maju Om. Ya saya sebutin maju ya. Ibu Lisna, Ibu Leni. Ini Wiwinya Om Wiwi atau Wiwi anaknya? Oh anak ya. Ada gak Wiwinya? Nggak ada. Andreas, Cisyanti, Ibu Tri. Ini siapa nih? Faber. Siapa? Ya. Oh ya. Lalu berikutnya Adrian. Nanti Ibu Gembala ya yang kasih ininya. Apakah diteruskan ABA ini? Tapi banyak yang nggak menjawab. Saya menghimbau sebaiknya diteruskan.
Mungkin tahun ini saudara baca setahun kurang mengerti. Ulangi lagi tahun depan. Karena kita orang percaya harus mengerti firman Tuhan. Dan harus tahu firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup, penting, berguna buat kita sebagai orang percaya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti Abah. Saya menganjurkan semua ikut Abah. Karena itu penting. Dan itu firman Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, puji Tuhan. Oh, ada lagi. Ini. Ya, shalom. Ada pengumuman sedikit ya dari sekretariat. Mulai tahun ini kita akan ada lagi perhatian untuk yang berulang tahun. Akan diberikan hadiah. Jangan dilihat hadiahnya, harganya, tapi diingat akan perhatiannya. Ya. Untuk minggu ini Ibu Surati boleh maju. Karena ada Ibu Surati berulang tahun pada tanggal 2 Januari. Ya, itu tadi ya, jangan lihat hadiahnya, lihat perhatiannya. Hadiahnya sesuai dengan tema khotbah 3 ini beruntun, air mata. Ini tisu untuk menghapus air mata kita. Sok cocok deh. Oke, yuk semuanya saya undang untuk kembali berdiri. Kita mau doa tutup. Dan nanti untuk doa berkat dipimpin oleh Ibu Gembala. Kita nyanyikan kembali refnya walaupun gunung tak berpindah. Sebelum kita berdoa. Tak berpindah. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ya Tuhan Yesus, terima kasih biar ini boleh menjadi kekuatan kami menjalani tahun 2025 ini. Kami percaya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap beserta kami, apapun keadaan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau yang tetap menuntun kami. Terima kasih firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami kembali. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu, Om Wiwi yang Tuhan Kau sudah pakai menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang memberkati secara khusus. Tuhan juga yang terus memakai Om Wiwi dimanapun beliau melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan.
Kami juga berdoa buat kesehatannya. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan terus membimbing Om Wiwi, memberkati Om Wiwi dengan kesehatan yang daripadamu Tuhan. Kau yang terus berikan kekuatan pada Om Wiwi Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami yang hari ini memimpin perjamuan kudus di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan sendiri yang memberkati secara khusus untuk Ibu Gembala. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, kesehatan juga buat Bugem. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Surati yang kemarin ini berulang tahun tanggal 2 Januari. Kami berdoa Tuhan Yesus juga yang memberkati secara khusus di hari ulang tahunnya. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang gak bisa hadir pagi ini Tuhan, dengan keperluan masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap menyertai mereka semua, sama seperti Tuhan menyertai kami di tempat ini. Dan biar di minggu yang akan datang, mereka semua juga dapat kembali datang beribadah bersama di GB Alberta ini. Tuhan Yesus, terakhir kami berdoa buat semua gereja, semua anak-anakmu yang beribadah pada hari ini, dimanapun tempat mereka, di tempat yang lebih besar ataupun lebih kecil, di tempat yang lebih bagus ataupun yang lebih nggak nyaman, kami berdoa Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati, sehingga dimanapun anak-anakmu beribadah pada hari ini, Tuhan Yesus tetap hadir, memberikan kekuatan, memberkati secara khusus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin dan menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.